Binangun yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebelum kami menyampaikan, marilah senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat penting, yaitu kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya kepada rekan-rekan kasih sekecamatan Binangun, kasih kesejahteraan ini. Dan tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami sampaikan, yang pertama kami bahasa Witara Payung Kulon ini sebagai wakil dari beliau Pak Edi Sunarto, kasih ataupun kalau dulu kaum pembangunan, sekarang kasih kesejahteraan, khususnya di Desa Witara Payung Kulon. Mungkin dalam hal ini dalam penyambutan panjenengan, khususnya para teman-teman kasih kecamatan, kasih kesejahteraan sekecamatan Binangun, kami kurang berkenan di hati panjenengan, mungkin dalam pasukatan, mungkin palungguan, dalam hal ini bahasa saya praktis ya, lemprak ya, oratis menganu panas ya. Niki saya mohon maaf manakala tidak berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama beliau Pak Kaur Edi Sunarto dan sekaligus beserta keluarga. Dan yang kedua ataupun yang berikutnya kami perlu sampaikan, dalam pribadi kami, khususnya Pak Edi Sunarto ini sudah berhubungan ataupun saling koordinasi dengan panjenengan, khususnya para kasih kesejahteraan sekecamatan Binangun dalam hal ini, karena sudah masa ataupun purna tugas, khususnya Pak Edi, mungkin dalam hal pergaulan banyak tutur kata yang mohon maaf, karena yang namanya manusia tetap kadang-kadang pas lagi ndak enak di rumah dibawa ke panjenengan ini, manakala tutur kata dan sebagainya, mungkin perbuatan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada teman-teman para kasih kesejahteraan, khususnya kecamatan Binangun. Dan yang berikutnya, manakala dalam pergaulan ini mungkin mohon maaf sedikitnya mbok niki, mohon maaf ada utang ya, nyun sewu namanya manusia ya, lalen panjenengan nggak usah niku sampaikan. Manakala itu utang pemerintah, artinya utang pemerintah desa, kami siap, khususnya di desa. Itu kalau hutang desa. Tapi hutang pribadi monggo panjenengan istilahnya yang ndak usah riku-riku. Pak Edi disit ngambil hartone kula sekian-sekian kok berengan, monggo. Biar artinya pun nggih hubungan ampun istilah putus di sini selalu ada saling seperti keluarga, intinya seperti itu, khususnya pada bapak ibu para kasih sekecamatan Binangun. Dan sekali lagi kami juga atas nama pemerintah, beliau Pak Edi secara pribadi, kami khususnya di pemerintah di Desa Witara Payung Kulon ini perlu kami sampaikan, ampun dikira lah menganu Pak Lurah kalau Pak Edi ya ngomongnya apik, kalau Pak Edi itu enggak seperti itu. Tapi perlu kami sampaikan apa yang sudah baik
khususnya kepada beliau Pak Edi selama bekerja. Ini simpel orangnya. Artinya apa? Walaupun beliau sudah usia lebih, dalam arti saya baru 40, beliau sudah 50, tapi beliau tidak merasa istilahnya minder apa, rikup apa, enggak tahu, tanya kepada siapa, tanya. Inilah sifat-sifat beliau Pak Edi dalam hal ini selaku kasih di Desa Witara Payung Kulon. Ini sangat-sangat sebetulnya dalam hal pekerjaan sangat supel, dan alhamdulillah sampai detik ataupun pelaksanaan punat tugas ini beliau juga tidak ada hutang-hutang daripada pekerjaan, khususnya jadi kasih kesejahteraan di Desa Witara Payung Kulon. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama beliau Pak Edi mewakili, manakala dalam hal ini kami tadi sudah sampaikan banyak kekurangan, kehilafan, sekali lagi kami mohon maaf. Namun demikian, jangan sebatas ini, terus saling silaturahmi. Manakala panjenengan punya hajatan besar apa dan sebagainya, ya hubungi Pak Edi, kami hubungi kami. Dalam hal ini tidak memutuskan tali persaudaraan kita, khususnya para kasih kesejahteraan sekecamatan Binangun. Mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan seperti itu Bapak Camat, dan sekali lagi sesuai dengan surat Bupati yang melalui beliau Pak Camat kemarin pertanggal 13 Juni, sebetulnya beliau sudah punya tugas, namun demikian di pemerintah di Desa Witara Payung Kulon kami laksanakan per Juli kemarin, kalau tidak salah tanggal 5 Juli. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan selamat datang, dan sekali lagi manakala kami dalam penyambutan kurang pas di hati panjenengan, kami atas nama keluarga khususnya Pak Edi Sunarto kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang dihormati Bapak Kepala Desa Witara Payung Kulon, Pak Adio, Kasih Bayar Kecamatan yang saya hormati, teman-teman pendamping yang kami hormati, Pak Edi Sunarto beserta keluarga yang kami hormati, teman-teman kasih kesejahteraan ya, yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka rapat koordinasi kasih kesejahteraan ke Kecamatan Binangun pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Tidak terasa satu bulan lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai beliau berjalan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan pertemuan rutin kasih kesejahteraan, yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih ada mekanisme pertemuan seperti ini ya. Artinya teman sejawat lah gitu ya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terutama di pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan di tingkat desa, mengumpul jadi satu, kita bisa bertukar pikiran berkaitan dengan pekerjaan, dan tidak hanya pekerjaan, saya pikir hal-hal lain ya, hal-hal lain tentang kekeluargaan, tentang berkunjung rukun di Kecamatan Binangun pada khususnya seperti itu ya. Jadi saya terima kasih ada pertemuan seperti ini. Satu apa bunyi-bunyi ya Pak? Apa kata? Pak Puluhan ya? Mantap, Pak Puluhan.
Pengalamannya banyak Pak Kata. Ya. Ya, artinya teman-teman sekalian tadi berkaitan dengan tugas pokok fungsi. Saya pikir memang harus dikomunikasikan, harus didiskusikan. Ya. Saya sendiri di Binangun saya tetap ngaji ke Kroya, ngaji ke Bantarsari, ngaji ke tamat-tamat yang lain begitu ya. Karena ini juga ingin nek buku kayak gini, buku kayak apa ini ya. Itu sekedar untuk referensi kita. Sehingga ketika kita membuat satu kebijakan, ketika kita membuat satu pekerjaan, minimal itu tidak ekstrim, galeki dan sebagainya, itu tidak seperti itu ya. Jadi pasti ada masukan, ada hal-hal yang baik dari sana kita ambil, mungkin kita bisa terapkan dan sebagainya. Dan sebaliknya mungkin ada hal baik di tempat kita yang lain juga dilaksanakan. Itu pentingnya ya, pentingnya di situ. Kita tukar ilmu, insya Allah baik ya, pertemuan ini baik. Yang berikutnya teman-teman sekalian, tadi disinggung oleh Pak Hindu, ya Mas Bile. Kemarin kita ada praktek pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Tadi meja sekalian ini. Di tahun 2019 ketika kami praktek baru masuk, pemerintah desa juga sudah melakukan hal yang sama, ya, melalui anggaran desa. Kalau nggak salah di Hotel Jalkom waktu itu, kasih kesejahteraan ikut nggak? Ikut ya, baik. Artinya karena dikenalkan dengan undang-undang terbaru terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Kemudian pada kemarin kami ulangi lagi, kami pertajam lagi kepada praktek, ya, kepada praktek pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Jadi intinya baik teori maupun praktek sudah kita sampaikan kepada pemerintah desa, tinggal diaplikasikan Pak Kades. Nanti atas arahan Pak Kades diaplikasikan, ya. Bahkan kemarin sebenarnya di tahun ini 2020 kami sudah berencana ingin semua kegiatan yang di desa, khususnya DD, kegiatan DD, kita ingin launching satu kegiatan saja yang proses pengadaan barang dan jasanya itu sempurna, gitu ya. Satu aja di antara ini kita ingin launching satu aja. Kita akan kaitkan dengan BBGRM waktu itu, ya kan pas itu nanti pas ada momen BBGRM, karena BBGRM ada di desa ya, Bulan Bakti Kota Padang di desa, kita launching satu proyek, itu satu kegiatan, tentunya dengan dokumen barang yang sudah lengkap, ya. Ini akan menjadi contoh untuk kegiatan barang dan jasa lainnya di tempat kita. Tapi kena COVID ya. Akhirnya rencana itu kita urungkan, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa praktekkan lagi, mungkin tidak hanya satu, mungkin bisa 2, 3 atau bahkan semuanya begitu ya. Jadi ilmu itu sudah ada, praktek sudah kita contohkan, harapan kami di tingkat desa untuk bisa dilaksanakan. Monggo, minta petunjuk Pak Kades ya, Pak Kades ini kami dituntut untuk melaksanakan ini, dokumen kami seperti ini dan sebagainya. Saya yakin Pak Kades juga akan memberikan satu kebijakan bahwa kalau memang itu aturan maka dilaksanakan seperti itu. Itu ya, jadi saya pikir momennya baik ya, ilmu sudah diberikan, tinggal dilaksanakan seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita info dulu ya berkaitan dengan 17 Agustus. Ini ada petunjuk dari kabupaten, surat juga sudah saya sampaikan kepada tingkat desa, mohon untuk bisa diteruskan terutama di tingkat dusun untuk kita pasang umbul-umbul ya, pasang umbul-umbul sudah mulai bulan Juli ini Bapak Ibu dipasang, nanti Pak Kadis mungkin momen minggu besok bisa kerja bakti kita masang ya. Kemudian bendera merah putih seperti biasa awal Agustus, 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus ya, sampai akhir bulan gitu ya. Bendera merah putih. Kemudian di dalam ketentuan Pak Bupati belum diperbolehkan untuk kita lomba-lomba, hiburan-hiburan belum boleh ya. Jadi mungkin praktis di tingkat desa Pak Kades nanti tata
kurang mungkin malam 17-an silakan dibuat tasya kurang, bisa di tingkat desa, bisa di tingkat RT ya. Yang penting jangan terlalu banyak lah, bisa mungkin ya paling yang sekitar 30 begitu, seperti itulah. Jadi memang tidak diperbolehkan terlalu banyak ya. Jadi kita mematuhi pada protokol kesehatan dengan tatanan kehidupan baru masih berlaku. Kita pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, tadi tidak boleh terlalu banyak kita kumpul-kumpul. Seperti itu ya. Terkait dengan upacara masih kita godok, tetapi di tingkat kecamatan saja dan kabupaten, kecamatan, upacara itu jam 7. Dimulainya jam 7. Kita tidak ada upacara gede-gede proklamasi di tingkat kecamatan. Upacaranya jam 7, sehingga mungkin ya, ini nanti kita akan dibicarakan lagi, kemungkinan besar nanti desa tidak ikut kecamatan saja. Memang pesertanya kami juga sangat-sangat dibatasi, begitu ya. Jadi tidak seperti tahun kemarin itu bisa gelar pasukan banyak sekali, sekarang sangat dibatasi. Bahkan di Istana Negara, Bapak Ibu, di dalam suratnya Mensesnek itu dibatasi hanya 20 pasaran, 20 kursi 24, musiknya 24, pasti berada cuma 3. Iya, mungkin nggak berdiri saja. Ini bayangkan, jadi kita seperti itu ya. Kita di apalagi di daerah dan kecamatan tentunya mungkin tidak terlalu jauh dari itu ya. Ini mohon juga bisa diinfokan kepada masyarakat. Jadi itu upacaranya di tempat diundang orang Kabupaten gitu. Orang Jawa apa ada kayak gitu loh. Saya sebenarnya nggak sensitif terhadap tokoh-tokoh ya, pejuang-pejuang, kesepuan dan sebagainya. Ketika 17-an kan kalau memang betul-betul pejuang itu pasti itu jiwanya bergetar tuh kalau tanggal 17 itu ya. Jadi kemerdekaan kita itu jadi sesuatu yang sangat sakral gitu ya. Tapi dengan pertunjukan seperti itu, kita upacaranya bukan dari proklamasi dari jam itu dan sebagainya. Ini mohon bisa dimengerti oleh semua pihak. Kesempatan ini saya sampaikan kepada teman-teman tadi kesejahteraan untuk juga bisa mengkomunikasikan ini di level desa, level bawah ya. Jadi itu kira-kira berkait dengan info-info terkini teman-teman sekalian. Selanjutnya berkaitan dengan purna tugas Pak Edi Sunarto, tentunya kami atas nama pemerintah kecamatan yang pertama mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya dalam rangka mengabdi di tingkat desa, terutama di desa di Paling Kulon ya, umumnya di Kecamatan Binangun. Yakinlah bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu pasti ada gaji. Bahkan ya, ketika kita berbuat baik yang harus kita lakukan adalah segera melupakan kebaikan itu gitu ya. Biar ikhlas, biar hati kita ikhlas ya. Dan pencapaian dari menjadi perangkat desa kemudian purna tugas dengan selamat, dengan apa ya dengan selamat, tentunya ini juga sebuah pencapaian yang patut kita syukuri Pak Kadis. Patut kita syukuri ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa selesai dengan selamat. Bismillah ya. Kita selamat, kita bisa ada kebaikan yang kita bisa buat gitu ya. Berkaitan dengan kebaikan teman-teman, mungkin sekedar berbagi saja bahwa tadi kita tidak perlu berharap kita mendapatkan kebaikan, meskipun itu pasti dapat kebaikan itu ya. Namun apapun alasannya kita buat kebaikan, karena kebaikan yang sekarang kita lakukan juga bukan kebaikan yang kita tanam, seperti itu ya. Ini adalah mungkin kebaikan hari ini adalah kebaikan yang orang lain atau pendahulu kita lakukan. Contoh, konteks negara aja, kita bisa lesehan seperti ini, bisa makan mendoan macam-macam, ini luar biasa.
itu karena negara kita merdeka, kan begitu. Negara kita merdeka itu kebaikan siapa? Kan kebaikan para pendahulu kita. Kita tinggal meneruskan, tinggal menikmati. Tetapi tidak salahnya kita juga melakukan kebaikan yang sama sebagaimana para pendahulu kita. Seperti itu ya. Insya Allah anak cucu kita akan menikmati kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu prinsip Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyesali sebuah kebaikan. Insya Allah semua ada balasannya. Saya mengajak kepada teman-teman kasih kesejahteraan untuk melakukan yang sama. Mereka dana tupoksi tadi ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Tadi pesannya pendamping Mas Dile, pengadaan barang dan jasa sudah diberikan ilmunya, tinggal dilaksanakan. Ya mudah-mudahan betul-betul nanti kita bisa melaksanakan. Yang penting tadi Pak Kades ketika saling komunikasi ya, apapun saling komunikasi ya. Kemudian kembali ke Pak Edi Sunarto, tentunya kami di pemerintahan manakala dalam kami di kecamatan manakala kami dalam pelayanan dalam hal yang mungkin kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Edi Sunarto dan keluarga. Mudah-mudahan di masa purna tugas ini sekali lagi jangan berhenti melakukan kebaikan, Pak. Intinya seperti itu. Insya Allah nanti kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama ya Pak Kades, karena pada kesempatan yang sama kita juga ada undangan perkumpulan kepala desa di Utara Payung Wetan. Jadi mungkin tidak sampai selesai acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Edi Sunarto, dan untuk kita sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita sekalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.